Satuan Brimob Polda Papua gelar Rakernas tahun anggaran 2024 berlangsung di salah satu hotel belum lama ini. Dengan mengusung tema Satuan Brimob Polda Papua menjaga semangat dan pengabdian dalam mewujudkan Polri yang presisi serta siap mengamankan proses demokrasi menuju visi Indonesia Emas, kegiatan ini diikuti sebanyak 110 personel yang terdiri dari Dansat Brimob, Wadansat, Dandan Gegana, para Danjen Pelopor, seluruh Pasiops, Danki Kompi, Kabak Op Kasubang Grenmin, para Kasih serta Perwira Bintara dan Tatama. Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrige R. Renwarin SHMSI mengatakan, Brimob sebagai korps tertua dalam tubuh Polri yang dibentuk tahun 1945 harus menjadi teladan tidak hanya bagi warga masyarakat tetapi juga bagi anggota Polri lainnya. Dikatakannya untuk mewujudkan Polri yang presisi, siap mengamankan proses demokrasi sesuai visi Indonesia menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Atas kerja dan loyalitasnya dalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 yang lalu, perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah dan turut menjaga situasi Kamtibmas wilayah Polda Papua hingga tetap aman dan kondusif. Hadirin yang berbahagia, Brimob merupakan korps tertua di dalam tubuh Polri yang dibentuk pada tahun 1945. Korps yang dikenal sebagai korps karet biru tua dan termasuk satuan elit ataupun pasukan khusus dalam jajaran Polri, sekaligus sebagai unit paramiliter negara. Tentunya yang melihat kemampuan dari Brimob, tupoksi Brimob sudah pasti berbeda dengan tupoksi polisi lainnya. Karena itu Brimob harus menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi anggota Polri lainnya. Berdasarkan tema tertulis kali ini, Satuan Brimob Polda Papua mampu menjaga semangat dan pengabdian dalam mewujudkan Polri yang presisi serta siap mengamankan proses demokrasi menuju visi Indonesia Emas. Ia berharap seluruh Satuan Brimob Polda Papua dapat menyatukan visi dan misi untuk menjadi Brimob sebagai pasukan yang siap dalam menghadapi setiap tantangan, disiplin, dan penuh loyalitas. Jaga soliditas dan sinergitas dengan satuan lainnya. Namun yang utama, rekan-rekan harus menjaga netralitas dan menjunjung tinggi satya prasasti. Akhirnya saya berharap melalui kondisi ini kita dapat menyatukan visi dan misi untuk menjadi Brimob sebagai pasukan yang siap dalam menghadapi setiap tantangan ke depannya. Terakhir, terus tingkatkan disiplin, loyalitas, dan kesetiaan bagi negara ini. Saya yakin dan saya percaya pasukan Brimob Polda Papua merupakan orang-orang pilihan yang akan mampu menghadapi tantangan tugas ke depan. Kalianlah yang menjadi motor gerakan bola kita. Tadi sudah disinggung dalam sambutan Bapak Kapolda, tantangan tugas yang kita akan hadapi nanti sangat berbeda. Walaupun secara umum kita sudah pahami kira-kira apa yang akan terjadi nanti dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saya minta mulai bulan ini dan terus setelah Rakernas, rekan-rekan jangan bosan-bosan untuk selalu ingatkan anggota dan laksanakan latihan. Kita sudah tahu dalam operasi kita sudah tahu tantangan yang akan kita hadapi. Gambaran secara umumnya inilah yang dilatih dan dilatih. Supaya jangan lagi terjadi ada pelanggaran dari anggota. Jangan lagi terjadi ada anggota yang keluar dari SOP. Bahkan lakukan gerakan-gerakan perorangan yang tidak sepengetahuan tidak dalam komando. Ini yang saya harapkan sehingga ke depan tidak ada lagi anggota kita yang menjadi korban hanya karena tidak patuh dan taat kepada baik Danto dan Im maupun dari dalam melaksanakan tugas-tugas operasi ke depan. Rekan-rekan. Sementara itu, Dansat Brimob Kombes Pol John Huntal Sarjanto Sitanggang SIKM Han menjelaskan, kegiatan Rakernas Satuan Brimob Polda Papua merujuk pada arahan Kapolri dan Dankor Brimob
berlandaskan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi terkait tugas dan tanggung jawab BRIMOB dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Polda Papua. Maksud dan tujuan. Satu, maksud untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi terkait tugas dan tanggung jawab Satuan BRIMOB Polda Papua dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Polda Papua. Dua, tujuan membulatkan tekad dan komitmen dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel Satuan BRIMOB Polda Papua sebagai aparat penegak hukum dalam rangka membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta siap mengamankan proses demokrasi guna mewujudkan Kemendagri yang positif. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada 20 personel Satuan BRIMOB Polda Papua. Brigadir Ahmad Rudi Rumurias, jabatan Bahagia Provos Batalion Depolopor, Satrimo Polda Papua. Diberikan penghargaan atas prestasinya meraih medali emas dalam ajang Ibarat Karate Kapolri Event Polri tahun 2024 di Jakarta. Bahwa anggota-anggota kita yang digerakkan ini semuanya tergantung dari komandan pelotonnya maupun komandan kompinya dan komandan batalionnya, sehingga mereka ini yang harus benar-benar awasi, cek kesiapan dari seluruh anggotanya, dan kemudian harus pastikan bahwa anggotanya mampu untuk melaksanakan tugas-tugas nanti. Sebab itu latihan inilah yang harus dilakukan oleh masing-masing komandan-komandan batalion maupun komandan kompi dan komandan peloton. Harapannya paling utama sebenarnya dari para staf, para perwira itu nanti bisa menyampaikan ke anggotanya masing-masing, sehingga kita punya satu visi, kita punya satu pola, punya satu cara kerja yang sinkron, yang sepaham, jadi kita solid nantinya. Misalnya kayak di sini bertugas dengan prosedur yang sama, nanti di Wamena juga prosedurnya sama, atau di Timika pun prosedurnya sama. Jadi BRIMOB itu harus berpegang pada prosedur-prosedur, ada peraturan-peraturan, tidak pada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya tidak ada ketentuan-ketentuan yang pasti. Saya terima kasih kepada Bapak Dansan BRIMOB dan Bapak Dansan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti event Rajimnas MDF tahun 2024 yang dimana saya bisa mendapatkan juara 3 dari perunggu, dan kemudian harapan saya mungkin masih ada pohon-pohon lain yang bisa dapat mengikuti boxing atau kickboxing supaya lebih banyak lagi petarung muda boxing di Papua, khususnya di Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.